Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya hadirin al-kiram, ikhwati fillah rahimakumullah, dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat duduk bersama dalam majlis yang mulia ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kita dari Kitab Tauhid, yang mana pembahasan kita melanjutkan dari pertemuan yang lalu bab firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Mereka hendak berhakim kepada tagut, padahal mereka telah diperintah agar mengingkari tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Ya, alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan? Ini pertanyaan yang bermakna pengingkaran. Dan tujuan firman ini adalah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaz'umun artinya mengaku. Ya, mereka mengklaim suatu perkara yang mereka berdusta terhadap klaim tersebut. Apa klaim mereka? Klaim mereka bahwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, yakni kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada apa yang diturunkan sebelummu. Maksudnya adalah mereka mengklaim diri mereka beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab suci yang sebelumnya. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut, ya, mereka hendak berhakim kepada taghut. Maksudnya beralih dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada selain keduanya. Ini maksud dari mereka berhakim kepada taghut, yakni mereka ingin berpindah, ya, beralih dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW kepada selain Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka telah diperintahkan untuk apa? Umiru ayyakfuru bih. Mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut. Maksudnya, ya, di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, semuanya berisikan perintah untuk mengingkari tagut. Wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Ya, setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Maksudnya adalah setan bermaksud menghiasi mereka, ya, dalam mengambil, ya, hukum kepada selain kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya menjauhkan mereka dari al-haq, jauhkan mereka dari kebenaran. Ini telah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Ya, jadi mereka ini, siapa yang dimaksud dengan mereka? Dalam ayat ini Allah mengingkari mereka, yakni orang-orang munafik yang mereka mengklaim, yang mengatakan bahwa diri mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yakni beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan apa yang diturunkan sebelum Al-Quran, yakni beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ya, padahal mereka berdusta.
Ya, karena mereka menyerahkan hukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Dan tentu saja ini bertolak belakang dengan pengakuan mereka yang menyatakan bahwa mereka beriman. Kalau beriman semestinya berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ketika mereka tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, berarti klaim atau pengakuan mereka itu adalah dusta. Apa yang dimaksud dengan tagut? Sebelum kita lanjutkan, kita ulang kembali pembahasan kita yang lalu. Apa yang dimaksud dengan tagut? Apa yang disembah selain Allah, ya. Apa yang disembah selain Allah itu disebut dengan tagut. Yang lainnya, definisi yang dibawakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala tentang tagut apa? Segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas kepadanya dalam hal apa? Dalam hal disembah atau diikuti atau ditaati. Melampaui batas pada hal yang ditaati. Seperti mentaati pemerintah dan ulama. Menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini berarti melampaui batas dalam hal ketaatan atau yang ditaati. Kemudian yang diikuti undang-undang, peraturan-peraturan yang bertentangan dengan syariat Allah, ya, undang-undang tersebut diikuti, maka itu juga disebut dengan tagut. Ya. Kemudian yang disembah, ada benda mati, ada benda hidup. Apapun yang disembah dari kedua hal ini, benda hidup maupun benda mati, maka itu pun juga disebut dengan tagut. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan, seperti para nabi, orang-orang soleh, para malaikat, apakah mereka juga bisa dikatakan sebagai tagut? Karena ada pengikutnya, di antara umatnya ada yang menyembah nabi, atau di antara manusia ada yang menyembah malaikat, atau menyembah orang-orang soleh. Apakah orang-orang yang disembah tersebut dikatakan sebagai tagut? Jawabannya tidak, tapi mereka dijadikan sebagai sesembahan. Mereka dijadikan tagut oleh yang menyembahnya. Mereka sendiri tidak bisa dikatakan sebagai tagut. Yang dikatakan tagut adalah yang mengajak untuk menyembah dirinya. Itu bisa dikatakan tagut. Adapun para nabi, orang-orang soleh, para malaikat tidak dikatakan sebagai tagut karena mereka mengingkari hal itu semuanya. Pengikutnya atau penyembahlah yang menjadikan mereka sebagai tagut, adapun mereka sendiri tidak bisa dikatakan sebagai tagut. Di dalam ayat ini juga faedah yang bisa kita ambil adalah bahwa mengambil hukum atau menjadikan hukum selain hukum Allah dan hukum Rasulnya itu dijadikan sebagai hukum, ini adalah tanda-tanda kemunafikan dalam akidah. Tanda-tanda kemunafikan dalam akidah. Ya, sebagaimana orang-orang munafik yang mereka lakukan. Kemudian di antara faedah yang lain, di antara sebab terjerumusnya kaum muslimin sampai pada hari ini pun dalam berbagai permasalahan dan cobaan karena mereka berpaling dari syariat Allah. Karena mereka berpaling dari syariat Allah. Nah, ini di antara sebab munculnya permasalahan dan cobaan di tengah-tengah masyarakat disebabkan karena berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada yang memisahkan apa? Memisahkan politik, memisahkan agama dari politik. Politik tidak masuk dalam ranah agama tidak masuk dalam ranah politik. Ini keliru. Nah, agama mengatur segala sesuatunya, ya, agama mengatur segala sesuatunya. 6. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan juga tujuan penulis menulis bab ini adalah untuk menjelaskan tentang hukum orang-orang yang tidak beriman, artinya tidak berhukum, ya, dalam hal ini tidak berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, ya, tidak berhukum dengan hukum Allah dan
hukum Rasulnya. Apa hukumnya? Ini ada rinciannya. Sudah kita bahas kemarin, ada yang mencatatnya? Ada rinciannya. Apa rinciannya? Terkait dengan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ada pembagiannya berkenaan dengan orang yang membuat hukum, membuat undang-undang, dan yang kedua adalah orang yang berhukum. Jadi yang pertama adalah orang yang membuat undang-undang, peraturan, dan yang kedua adalah orang yang mengikuti undang-undang tersebut atau peraturan tersebut, berhukum dengan hukum selain Allah. Yang pertama terkait dengan orang yang membuat hukum atau undang-undang. Kalau dia meyakini bahwa hal tersebut salah, ini membuat hukum yang tidak ada landasannya dari kitab Allah maupun sunnah Rasulullah SAW, dia meyakini bahwa hal tersebut salah. Ya, membuat atau berhukum dengan selain hukum Allah salah. Namun tetap saja dia membuat aturan, membuat hukum disebabkan karena syahwat, disebabkan karena kepentingan duniawi. Dia tahu itu salah, namun tetap dia buat hukum tersebut demi kepentingan syahwatnya, kepentingan duniawi. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Kufur asghar. Naam, kufur asghar. Yang kedua, dia tetap membuat hukum untuk mengurangi atau meminimalkan kemungkaran, untuk mengurangi kemungkaran. Apa hukumnya? Baik. Ya, semoga dengan hal tersebut dia mendapatkan pahala. Ya, diharapkan dia mendapatkan pahala. Ya. Karena dalam rangka apa? Untuk mengurangi kemungkaran atau meminimalkan kemungkaran. Kemudian berikutnya adalah kalau dia meyakini dirinya boleh membuat hukum dengan selain hukum Allah. Bagaimana hukumnya? Prakteknya adalah dia meyakini bahwa dia boleh membuat hukum tersebut. Maka hukumnya apa? Hukumnya apa? Kufur akbar. Kalau dia meyakini bahwa dia punya wewenang, boleh dia untuk membuat hukum selain hukum Allah. Ya. Kalau yang pertama tadi, dia meyakini salah, hal tersebut salah, tapi tetap dia buat. Yang kedua adalah dia meyakini bahwa boleh membuat hukum selain hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Tidak berlandaskan pada syariat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meyakini bahwa hal tersebut boleh. Nah, maka ini jatuh pada apa? Kufur akbar. Atau dia meyakini bahwa hukum yang dibuatnya sama dengan hukum Allah, sama baiknya. Lebih parahnya lagi adalah dia meyakini bahwa hukumnya tersebut lebih baik daripada hukum Allah. Ya. Dia merasa bahwa, atau dia meyakini bahwa hukum yang dia buat ini bisa mengayomi semua umat, ya. Mengayomi semua agama, mengayomi semua masyarakat, semua lapisan masyarakat, sehingga dia mengatakan bahwa hukumnya ini lebih baik daripada hukum Allah. Ini juga masuk dalam kufur akbar. Atau ada yang merubah semua hukum Islam yang berlaku di negeri tersebut. Dia diangkat sebagai pemimpin tertinggi di negeri tersebut, kemudian semua hukum Islam yang sudah berlaku dia robah. Dia robah. Ini pun juga termasuk apa hukumnya? Kufur akbar. Kenapa? Karena kuat dugaan terhadapnya bahwa apa sebabnya dia merubah hukum Islam semuanya? Kalaulah bukan karena dia mengingkari hukum Islam. Tapi kalau dia merubah hukum Islam itu hanya satu atau dua hukum saja, maka ini tidak sampai pada hukum kufur akbar. Tidak sampai pada hukum kufur akbar. Kalau hanya satu dua hukum Islam yang
digantinya. Tapi kalau secara keseluruhan dari hukum Islam digantinya, maka ini jatuh pada apa? Hukum kufur akbar. Yang kedua terkait dengan orang yang mengikuti aturan, masyarakat yang mengikuti aturan. Kalau tadi yang membuat, sekarang yang mengikuti. Kalau sependapat dengan yang membuat regulasi, yang membuat undang-undang, sepakat bahwa setuju, dia ridho, dia meyakini itu boleh, maka apa hukumnya? Hukumnya juga adalah kufur akbar. Hukumnya adalah kufur akbar. Ada yang setuju dengan aturan tersebut, namun dia tahu bahwa itu salah karena tidak dilandaskan pada hukum Allah. Maka itu bukan kufur akbar, tapi apa? Kufur asgar. Kufur asgar, dosa besar. Atau yang ketiga, setuju karena darurat. Setuju karena darurat. Setuju karena terpaksa. Dalam rangka apa? Untuk mengambil haknya. Dalam rangka untuk mendapatkan haknya, maka dia setuju mengikuti proses hukum tersebut. Ya. Ini setuju karena terpaksa, ya, karena darurat dalam rangka untuk mengambil haknya. Tapi yang diperbolehkan adalah mengambil hak yang sesuai dengan ketentuan hukum syariat. Ya, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, seperti yang hidup di negeri yang tidak diberlakukan hukum Islam di negeri tersebut terkait dengan hukum harta warisan, ya, hukum harta warisan, ternyata di negeri tersebut diberlakukan bahwa istri sama harta warisannya dengan suami. Contoh, ya, ini contoh. Nah, padahal dalam syariat Islam suami istri itu berbeda, ya. Dilihat juga punya anak atau punya anak ataukah tidak. Nah, ketika dia mendapatkan haknya tersebut, ya, pengadilan memenangkan perkaranya, dia mendapatkan bagian dari hartanya, maka dia timbang dengan hukum Islam. Ini kalau menurut hukum warisan Islam, berapa hak saya? Kalau dia dapatkan ternyata lebih dari yang ditetapkan oleh pengadilan di negeri tersebut, maka tidak boleh dia mengambil yang lebihnya. Jadi dia menjalankan proses hukum tersebut dalam rangka untuk mendapatkan haknya. Kelebihan dari putusan pengadilan tersebut tidak boleh dia ambil. Tapi khatibillah rahimakallah, maka singkatnya atau ringkasnya supaya tidak bingung terkait dengan pembahasan ini, penulis bermaksud menjelaskan bahwa berhukum dengan selain hukum syariat Islam ini bisa menafikan tauhid. Berhukum dengan selain hukum syariat Allah ini bisa menafikan tauhid. Dan istilah menafikan ini ada dua. Menafikan dalam hal apa? Menafikan keseluruhan atau menafikan kesempurnaan. Kalau menafikan keseluruhan aslut tauhid, berarti itu jatuh pada kufur akbar. Tapi kalau sebagian tidak bisa jatuh pada kufur asgar. Ya. Maka tauhid itu mencakup dan melazimi mengembalikan hukum kepada hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan keluar dari ketentuan hukum Allah dan Rasulnya itu jatuh pada syirik dalam hal ketaatan. Syirkut ta'ah. Syirik dalam hal apa? Ketaatan. Ringkasnya ini 3 kondisinya. Kondisi yang pertama adalah kalau hati seorang hamba ridho, ya, hatinya ridho berhukum dengan selain syariat Islam. Artinya dia menerimanya, dia menyukainya. Menerimanya, dia menyukainya, ridho. Maka ini jatuh pada apa? Syirik akbar. Ridho dengan apa? Berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya. Ridho. Artinya dia menerimanya, menyetujuinya, menyukainya, itu ridho. Jatuh pada apa? Syirik akbar.
Bisa dipahami? Baik. Yang kedua, dia tidak ridho. Dia tidak menyukainya. Sebenarnya dia tidak sependapat dengan aturan tersebut. Tetapi karena dunia, karena hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, karena syahwatnya, dia mengikuti aturan tersebut karena apa? Syahwatnya, karena kepentingan duniawi. Maka ini jatuh pada apa? Kufur asgar atau syirik asgar. Ya. Kalau kita mengatakan ini syirik dalam hal ketaatan, berarti dia namanya syirik akbar tadi yang pertama. Kalau yang kedua adalah syirik asgar. Yang ketiga, kalau kondisinya terpaksa atau dia dipaksa, tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan haknya melainkan dengan mengikuti hukum tersebut, maka ini tidak mengapa, boleh, tidak mengapa, tidak dicatat sebagai dosa, ya, tidak dianggap sebagai dosa. Terpaksa atau dia memang dipaksa untuk mengikuti peraturan tersebut dan tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan haknya kecuali dengan mengikutinya, mengikuti aturan selain hukum Allah dan Rasulnya, maka tidak mengapa. Ya, itu tidak berdosa. Sebagaimana firman Allah SWT, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa, ya, dia terpaksa untuk melakukan hal tersebut, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan sedangkan hatinya tentram dengan keimanan. Artinya bahwa dia mengingkari hal tersebut, dia tidak sependapat, dia tidak suka dengan hukum selain hukum Allah, tapi tidak ada jalan, dia terpaksa. Ya. Bisa dipahami? Ini ada 3 kondisi. Kapan itu kufur akbar? Kapan itu kufur asgar? Kapan dibolehkan? Ya. Kapan itu syirik akbar? Kapan syirik asgar? Kapan itu dibolehkan? 6. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kalau tadi sebelumnya itu kan rinciannya, ya, rincian terkait dengan orang yang membuat aturan. Ya, membuat aturan, tahu dia salah atau tidak. Kemudian orang yang mengikuti aturan, ya, dia menyetujui atau tidak, atau terpaksa. Ini ada 3 kondisi yang harus betul-betul kita pahami sehingga tidak jatuh kita pada kerusakan sebagian dari masyarakat, ya, yang mudah-mudah dalam hal apa? Menghukumi orang kafir, ya. Jangan sampai bermudah-mudah dalam menghukumi orang ini kafir. Nah, sudah kita pelajari juga di kesempatan yang lalu, ketika itu jelas itu adalah syirik akbar atau kufur akbar, pun juga kita tidak boleh langsung menyatakan memvonis orang tersebut musyrik atau orang itu kafir. Kenapa? Ada tahapannya, harus memberikan hujjah terlebih dahulu, dijelaskan, bisa jadi ada syubhat, kerancuan berpikir. Ya, dia masih ada ada samar-samar, ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak, atau mungkin bisa jadi sama sekali dia tidak tahu kalau itu adalah kekeliruan, itu adalah kekufuran atau kesyirikan. Maka harus diberikan ilmu, diajarkan terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan. Dalil yang kedua. Penulis menyebutkan dalil yang kedua, surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Wala tufsidu fil ard, artinya janganlah kalian merusak bumi ini baik dengan kerusakan material, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan hissi. Contohnya dengan apa? Dengan menebang pepohonan, ya, merusak ekosistem. Itu namanya merusak material, ya, hissi. Dan juga dilarang untuk melakukan kerusakan secara maknawi. Apa bentuk merusak dalam bentuk maknawi? Yakni menyebarkan kekafiran dan kemaksiatan. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan, dia sebenarnya sedang melakukan kerusakan. Ya, orang yang bermaksiat, dia sedang melakukan apa? Melakukan kerusakan.
Ini namanya kerusakan secara maknawi. Kalau yang tadi seperti menebang pohon, yang merusak ekosistem, itu hissi. Ya, bisa dilihat ya, bisa diindra ya. Nah, yang jelas ini semuanya baik hissi maupun maknawi ini mencakup dalam firman Allah SWT, wala tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ba'da islahiha, sesudah Allah memperbaikinya. Apa yang dimaksud dengan setelah Allah memperbaikinya? Yakni setelah Allah memperbaikinya dengan mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab suci, menetapkan syariat. Itu yang dimaksud dengan ba'da islahiha, itu artinya apa? Setelah diutusnya para rasul, setelah diturunkannya kitab-kitab, setelah ditetapkannya syariat. Ya, Allah memperbaiki yang rusak tersebut dengan mengutus para rasul, menurunkan kitab, ya menetapkan syariat. Jadi Islam datang memperbaiki negeri dan hamba-hambanya. Ya. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah melarang untuk melakukan kerusakan, kehancuran di muka bumi, apapun bentuknya, ya, hissi maupun maknawi setelah Allah memperbaikinya. Naam. Faedah dari dalil ini, dalil yang kedua, larangan berbuat kerusakan di muka bumi dalam bentuk apapun. Yang kedua, semua kebaikan atau kemaslahatan di bumi ini sebabnya adalah karena ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Semua kebaikan atau kemaslahatan di bumi ini sebabnya adalah apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, kebalikannya, berpaling dari syariat Allah adalah penyebab segala keburukan. Jadi apa segala musibah, fitnah yang terjadi sampai saat ini, itu semuanya karena apa? Berpaling dari syariat Allah. Nah, kemudian dalil yang ketiga, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, dan bila dikatakan kepada mereka janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab apa? Innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan islah, mengadakan perbaikan. Surah Al-Baqarah ayat 11. Sama dengan sebelumnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, janganlah kalian buat kerusakan di muka bumi. Hakikat dari merusak itu apa? Hakikat dari merusak itu adalah meninggalkan perbuatan baik dan beralih berbuat keburukan. Merusak itu adalah meninggalkan perbuatan baik dan beralih kepada apa? Perbuatan buruk. Jadi yang dimaksud di sini, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi dengan maksiat-maksiat. Janganlah berbuat kerusakan di bumi dengan maksiat-maksiat. Innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami orang yang mengadakan perbaikan. Maksudnya bahwa yang mereka inginkan dengan melakukan perbuatan kemunafikan mereka tersebut adalah dalam rangka untuk mempertemukan antara kaum muslimin dengan ahlul kitab. Mereka ingin mempertemukan apa? Antara kaum muslimin dengan ahlul kitab. Maka mereka melakukan perbuatan kemunafikan. Ini ada kaitannya dengan dalil yang pertama yang kita bahas tadi. Ya. Orang-orang munafik memilih untuk beralih dari hukum Allah. Ya. Berarti mereka melakukan apa? Melakukan kerusakan, dan mereka mengatakan innama nahnu muslihun, kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ya. Kalau di ayat yang pertama, atau di dalil yang pertama, dakwah mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya, dalam ayat ini
dakwaan mereka bahwa mereka adalah muslihun. Mereka lah orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi beralihnya mereka dari hukum Allah kepada hukum selain Allah, itu anggapan mereka bahwa dalam rangka apa? Ya, dalam rangka perbaikan. Mungkin bisa kita bawakan kepada makna yang digaungkan, ya, ini orang mengatakan toleransi, ya, toleransi beragama. Toleransi itu mereka anggap sebagai apa? Islah, ya. Ingin menyatukan semuanya. Ya, yang hak dan batil dijadikan satu, dicampur aduk, ya. Ya, kalau gado-gado dicampur enak, ya. Ya, semuanya dicampur, makin banyak sayurnya, makin banyak ini, ya. Ya, makin enak, ya. Tapi kalau yang hak dan yang batil dicampur, yang terjadi adalah kerusakan. 6. Seperti madu dan racun dicampur. Apa jadinya? Madu dan racun dicampur. Apa jadinya? Madu racun, ya. Maka kesimpulannya atau faedahnya adalah maksiat-maksiat adalah sebab kerusakan di bumi, ya. Semua maksiat itu adalah kerusakan di bumi. Dan kemudian faedah yang lainnya adalah bahaya keberadaan orang-orang munafik di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, faedah yang lain adalah tidak perbolehkannya mengambil pendapat yang bertentangan dengan syariat Allah. Kemudian faedah yang lainnya adalah membenarkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini adalah diantara sifat-sifat orang-orang munafik. Di antara sifat-sifat orang munafik apa? Membenarkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kembali, apa hubungannya ayat ini dengan apa yang kita pelajari? Ayat ini melarang berbuat kerusakan di muka bumi, dan di antara bentuk berbuat kerusakan di muka bumi adalah berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah. Itu adalah bentuk apa? Kerusakan. Ya, berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, itu adalah juga bentuk apa? Kerusakan. Nah, dalil yang keberapa sekarang? Dalil yang keempat. Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari-cari, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Apa yang dimaksud dengan afa hukmal jahiliyah? Apakah hukum jahiliyah? Ini pertanyaan. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari-cari? Pertanyaan di sini adalah pengingkaran dan celaan. Ya, bentuk pertanyaan dalam ayat ini adalah pengingkaran dan celaan. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari-cari? Ini adalah celaan, ya, dan pengingkaran Allah terhadap hukum-hukum selain hukum Allah. Dan apa yang dimaksud dengan hukum jahiliyah? Allah menyebutnya sebagai hukum jahiliyah. Artinya, setiap hukum yang tidak didasari oleh kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya adalah hukum-hukum buatan manusia, ya, hukum-hukum yang dibuat manusia, atau hukum-hukum yang berkenaan dengan adat istiadat, yang hal tersebut tidak didasari oleh kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka Allah menyebutnya dengan hukmul jahiliyah, hukum jahiliyah. Apa hukmul jahiliyah ya bukun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari-cari? Maksudnya bukun, mereka cari-cari itu adalah yang mereka inginkan. Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukma, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Jadi pertanyaan ini bersifat menafikan. Pertanyaan ini bersifat menolak. Wa man ahsanu minallahi hukma. Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Ya, ini pertanyaan. Dan pertanyaan ini bersifat apa? Menolak. Maknanya tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang beriman dan beramal dengannya. Artinya apa? Maksud pertanyaan Allah, "Wa man ahsanu minallahi hukma", artinya tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah.
bagi orang yang beriman dan beramal dengan hukum Allah. Ya. Jadi ayat ini mengingkari orang yang meninggalkan hukum Allah, ya, yang mengandung keadilan dan rahmat bagi seluruh manusia. Maka siapa yang memilih hukum jahiliyah, berarti dia memilih hukum yang ditegakkan di atas kebodohan, di atas kezaliman, ya, memperturutkan hawa nafsu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa setiap hukum yang tidak bersumber dari kitabullah, maka ini adalah kejahilian. Setiap hukum yang tidak bersumber dari kitabullah itu adalah apa? Kejahilan. Allah sebut tadi hukmul jahiliyah, itu adalah kejahilan. Kemudian batilnya setiap hukum yang tidak bersumber dari syariat. Semua hukum yang tidak bersumber dari syariat Allah, maka hukumnya batil. Termasuk juga di antara faedah dari ayat ini adalah tidak diperbolehkannya memisahkan agama dari negara. Tidak memisahkan agama dari negara. Naam. Sudah masuk salat? Sudah belum? Belum. Baik. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih." Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Maksudnya di sini adalah mengikuti syariat. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW artinya mengikuti syariat. Rasulullah SAW katakan, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman. Ini berarti menafikan iman. Apakah menafikan iman keseluruhan ataukah menafikan iman sebagiannya? Artinya kurang dari kesempurnaan. Yang dimaksud dalam asar ini adalah menafikan kesempurnaan, bukan menafikan keseluruhan. Kalau menafikan keseluruhan berarti apa? Kafir. Ya, kafir akbar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam hadis sahih yang kami riwayatkan dari kitab, kata Imam An-Nawawi, hadis sahih yang kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Ya, kitab Al-Hujjah. Ini Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Lengkapnya nama kitab tersebut adalah Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. La yu'minu ahadukum, tidak salah seorang di antara kalian beriman, artinya tidak terwujud iman yang sempurna. Ya, tidak terwujud iman yang sempurna. Hawahu, hawa nafsunya, artinya kecintaan dan kecenderungannya. Ya, hawahu atau hawa nafsunya artinya adalah kecintaan dan kecenderungannya. Sampai kecintaan dan kecenderungannya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taba'an lima ji'tu bihi, artinya perbuatan dan perkataannya sejalan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan bahwa iman yang wajib tidak terwujud secara sempurna kecuali bagi orang yang perkataan dan perbuatannya serta keyakinannya, ya, perkataan, perbuatan, keyakinan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga hal, perkataan, perbuatan dan keyakinan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkataan, perbuatan dan keyakinan. Kalau tidak, berarti dikatakan la yu'min, tidak beriman. Ya. Tidak sempurna imannya. Maka di antara faedah dari hadis ini adalah kurangnya iman seseorang yang cintanya menyelisih apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian di antara faedah yang lain, sama seperti yang sebelumnya, haram hukumnya atau tidak diperbolehkan berhukum dengan selain apa-apa yang diturunkan, ya, yang berhukum dengan selain, ya, selain apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir faedahnya adalah dengan demikian berarti mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna adalah di antara bentuk kesempurnaan iman. Siapa yang menginginkan iman yang sempurna, caranya adalah dengan mengikuti Nabi secara sempurna. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, totalitas, menyeluruh, kafah.
Ya, tidak parsial, tidak sebagian, tapi semuanya. Perkataan, perbuatan, keyakinan mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi khatibillah rahimakumullah, kita lanjutkan dalil yang keenam. Kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahudi khusumah. Pernah terjadi perselisihan antara seorang laki-laki dari orang-orang munafik dengan seorang laki-laki dari kaum Yahudi. Faqala al-Yahudi natahakkamu ila Muhammad li'annahu 'arafa annahu la ya'khudhu rishwah. Si Yahudi berkata, mari kita berhakim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang munafik dan orang Yahudi. Yang Yahudi mengatakan, mari kita berhakim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mengetahui bahwa beliau tidak menerima sogokan, tidak menerima riswah. Jadi orang Yahudi tahu bahwa Rasulullah SAW tidak menerima riswah, tidak menerima sogokan. Wa qala al-munafiq, yang munafik berkata, natahakamu ilal yahud. Ya, sementara si munafik berkata, mari kita berhakim kepada orang-orang Yahudi. Karena dia mengetahui bahwa mereka menerima sogokan. Fattafaqa ayyataya kahinan fi Juhainah faitahakama ilaih. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk mendatangi seorang dukun di daerah Juhainah. Kemudian mereka berhakim kepada dukun tersebut. Ya, berhukum kepada dukun yang berada di daerah Juhainah. Akhirnya mereka berhukum kepada seorang dukun yang berada di daerah apa? Juhainah. Maka kemudian fanazalat, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil pertama yang kita pelajari tadi. Dalil yang pertama, surat An-Nisa ayat 60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Ya, turun firman Allah SWT, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu. Ya, mereka hendak berhakim kepada tagut, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari tagut-tagut tersebut, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Al-munafiqun, orang-orang munafik, orang yang menampakkan Islam, zahirnya menampakkan Islam, namun di batinnya menyimpan kekufuran. Ya. Zahirnya menampakkan dia adalah seorang muslim, namun di batinnya menyimpan kekufuran. Ya. Riswah, apa tadi riswah? Sogok, ya, sogokan. Ya, menginginkan sesuatu dengan adanya pemberian, ya. Ya, dalam asar ini Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa ada seorang laki-laki dari kaum munafik dan juga ada seorang laki-laki dari kaum Yahudi. Ya, mereka berdua bertengkar. Kemudian orang Yahudi tersebut meminta untuk berhakim, menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim, karena dia mengetahui bersihnya pribadi Rasulullah SAW. Ya, karena orang Yahudi ini mengetahui adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan jauhnya Rasulullah SAW dari akan menerima riswah. Ya. Sedangkan orang munafik itu justru meminta untuk berhukum atau menjadikan dukun Yahudi, ya. Orang Yahudi tadi minta berhakim dengan Rasulullah SAW, sedangkan munafik ini minta dukun Yahudi sebagai hakimnya. Padahal dia sendiri orang Yahudi ini, ya, memilih Rasulullah SAW. Orang munafik ini milih dukun Yahudi sebagai hakimnya. Ya, karena dia tahu bahwa kalau hakimnya dari Yahudi bisa disogok. Tapi orang Yahudi ini tahu bahwa kalau Rasulullah SAW yang menjadi hakim, dia akan adil. Ya, beliau akan adil, tidak akan mungkin bisa disogok. Maka kemudian setelah itu kedua belah pihak ini sepakat, ya, untuk minta keputusan dari dukun, ya, dukun Yahudi dari daerah
Juhainah. Maka kemudian Allah SWT menurunkan ayat yang membongkar kebusukan orang-orang munafik. Ya. Dan Allah sebutkan di mana? Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, kebusukan orang-orang munafik. Allah buka aib mereka. Allah hinakan mereka sampai hari kiamat. Maka setiap orang yang baca Al-Quran diingatkan oleh Allah SWT, jangan seperti orang-orang munafik. Allah buka aib mereka. Ya. Karena mereka berhukum, menampakkan dirinya muslim, tapi tidak menginginkan Rasulullah SAW sebagai hakim. Tidak ingin berhukum dengan hukumnya Rasulullah SAW. Malah justru menjadikan orang Yahudi sebagai hakimnya. Maka turunlah firman Allah SWT ini. Mereka mengatakan beriman, tapi hakikatnya, kenyataannya tidak. Maka diantara faedah dari asar ini adalah mukjizat Nabi SAW, bahwa musuh beliau pun juga memberikan kesaksian tentang kesucian pribadi Rasulullah SAW. Sampai musuh Rasulullah SAW pun juga memberikan apa? Kesaksian akan bersihnya ya pribadi Rasulullah SAW. Dan kedua, faedah yang lain adalah diharamkannya riswah. Riswah. Nah, kemudian pelajaran yang lainnya, di antara tanda-tanda kemunafikan adalah berhukum kepada selain syariat Allah. Dia muslim, mukmin, tapi berhukum dengan selain syariat Allah. Ini dikhawatirkan dia telah ada tanda-tanda pada dirinya, tanda-tanda apa? Tanda-tanda kemunafikan. Dan kemudian pelajaran yang lainnya adalah di antara sifat kaum Yahudi adalah menerima riswah. Di antara sifat Yahudi adalah menerima sogokan. Nah, kemudian yang terakhir disebutkan di dalam suatu riwayat, nazalat fi rajulaini ikhtasama faqala ahaduhuma natarafa'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala al-akhar ila Ka'b ibn al-Ashraf. Ayat ini turun berkaitan dengan dua orang laki-laki yang berselisih. Ya, masih terkait dengan dalil yang kita pelajari tadi, bahwa ayat ini disebutkan dalam riwayat yang lain berkaitan dengan dua orang laki-laki yang berselisih. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, mari kita berhakim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya menjadikan Nabi sebagai hakim. Sementara yang lainnya mengatakan, kita berhakim kepada Ka'b bin Ashraf. Ya. Berhakim kepada Ka'b bin Ashraf. Akhirnya mereka berdua berhakim kepada Umar bin Khattab. Salah seorang dari mereka menceritakan kepada beliau apa yang terjadi. Ya. Yang satu ingin menjadikan Rasulullah sebagai hakim, dan yang satunya lagi ingin menjadikan Ka'b bin Ashraf sebagai hakim. Akhirnya mereka menjadikan berhakim kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian salah seorang di antara mereka menceritakan ya tentang apa maksud mereka sebelum ini. Ya. Maka kemudian Umar bertanya kepada orang yang tidak ridho dengan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab bertanya kepada orang yang tidak ridho dengan Rasulullah SAW. Akadzalik? Apakah benar demikian? Qala na'am. Maka orang itu menjawab, na'am, iya. Fadarabahu bisayfi faqatalah. Maka Umar menebasnya dengan pedang hingga membunuhnya. Natarafa itu artinya berhakim, jadi meminta keputusan hakim, ya, menjadikan hakim. Yang dimaksud dengan dua orang laki-laki ini adalah salah seorangnya adalah Yahudi, dan yang keduanya adalah salah seorang dari orang-orang munafik. Ada menyebutnya Bishr, ya namanya Bishr, ada menyebut namanya Bishr. Kemudian siapa itu Ka'b bin Ashraf? Ka'b bin Ashraf tadi orang munafik ingin menjadikan Ka'b bin al-Ashraf sebagai hakim. Ka'b bin al-Ashraf itu adalah seorang ulama, tokoh besar kaum Yahudi. Ya, tokoh besar kaum Yahudi pada zaman Nabi SAW di Madinah. Ya, pada zaman Nabi SAW di Madinah, Ka'b bin al-Ashraf itu adalah tokoh besar dari kaum Yahudi. Nah, di antara faedah atau pelajaran dari dalil ini, dalil yang ketujuh, di sini juga terkandung mukjizat Nabi SAW, di mana musuh Nabi SAW memberikan kesaksian, membela beliau tentang
bersihnya kepribadian Rasulullah SAW. Pelajaran yang lain, mengajak untuk berhukum kepada selain Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah diantara tanda-tanda orang munafik. Ya, termasuk di dalamnya mengajak untuk berhukum kepada hukum-hukum buatan manusia. Pelajaran yang lainnya adalah wajib marah karena Allah. Ya, wajib marah karena Allah, seperti Umar bin Khattab. Ya. Terhadap apa-apa yang Allah haramkan kemudian dilanggar. Nah, ini diantara faedah atau pelajaran yang kita pelajari saat ini. Ini semuanya adalah merupakan dalil-dalil yang menunjukkan haramnya berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hubungannya dengan tauhid, meminta keputusan hukum kepada selain Rasulullah SAW, ya, ini menafikan dua kalimat syahadat. Ini bisa menafikan apa? Dua kalimat syahadat. Yang keduanya adalah merupakan hakikat yang satu. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim. Kita saat ini berarti kita mengikuti syariat Rasulullah SAW. Ketika kita berhukum dengan syariat Rasulullah SAW, berarti kita berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dua kalimat syahadat kita. Nah, ini apakah menafikan tauhid secara keseluruhan ataukah sebagiannya mengurangi kesempurnaan? Ini sudah kita pelajari. Kembali kepada muqaddimah, ya, kembali kepada muqaddimah. Kapan menafikan tauhid secara keseluruhan, kapan menafikan tauhid sebagian, ya, kapan menjadi kufur akbar atau syirik akbar, kapan menjadi kufur atau syirik asgar, kapan boleh berhukum dengan selain hukum Allah, tidak berdosa. Nah, ada rinciannya sudah kita berikan muqaddimah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ada hal lainnya terakhir sebagai penutup, bagaimana terkait dengan membuat KTP, membuat KK, membuat akta, dokumen-dokumen yang itu diatur oleh pemerintah, diatur oleh negara, termasuk juga aturan berlalu lintas. Hal-hal lainnya yang di situ ada maslahat. Ini sudah kita mukadimahi, sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan ketaatan kepada ulil amri, berkaitan dengan ketaatan kepada ulil amri. Selagi hukum tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan jelas nyata maslahatnya, menaati aturan lalu lintas, bermaslahat atau tidak? Bermaslahat, jelas. Ya. Kalau tidak menaati lampu lampu merah, ya, apa yang terjadi? Bisa jadi terjadi kecelakaan. Nah, maka kembali bahwa kalau aturan tersebut tidak menyelisihi syariat Islam dan memang itu bermaslahat dan itu dibuat oleh pemerintah, maka apa hukumnya? Wajib untuk ditaati. Seperti juga KTP, KK, buku nikah, ya, nikah siri, nikah bawah tangan. Nah, ini banyak kasusnya. Banyak kasusnya nanti ketika dia nikah bawah tangan, dia pengakuannya, ini kasus terjadi. Ada seorang ibu yang datang kepada anak dan menceritakan hal ini, bahwa dahulu dia pernah nikah siri masa kuliah. Nikah siri artinya nikah di bawah tangan. Walinya bukan bapaknya. Walinya bukan bapaknya. Katanya wali hakim. Katanya wali hakim. Dan katanya juga ada bukunya juga. Kok bisa keluar? Nah, ini buku nikahnya juga. Nah, ini kalau tidak ditegakkan dengan baik, ini jadi kerusakan. Ya. Dia bertanya, Ustaz, ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Hukum pernikahan kami bagaimana dahulu? Takut jatuh
takut jatuh pacaran, takut jatuh zina, akhirnya nikah siri. Tapi walinya bukan bapaknya. Wali dari perempuan ini bukan bapaknya. Artinya bahwa keluarganya tidak tahu sama sekali bahwa wanita ini telah menikah ketika dia kuliah. Walaupun pada akhirnya kemudian mereka menikah lagi. Menikah lagi secara resmi. Pertanyaannya adalah, sebelum nikah resmi ini apa hukum nikah mereka? Jadi pertanyaannya adalah, mencatat pernikahan tadi di KUA penting atau tidak? Bermaslahat atau tidak? Bermaslahat. Ada juga lagi yang bertanya, saat ini bagaimana? Ini ada yang ada yang mau nikah, tapi suaminya pergi tidak menceraikannya. Pergi tidak menceraikannya. Wanita ini kemudian ingin nikah. Permasalahannya adalah nikahnya adalah nikah di bawah tangan. Tidak dicatatkan pada KUA. Wanita ini mau nikah. Laki-laki suaminya ini, suami sahnya ini dihubungi tidak bisa. Pokoknya dicari, menghilang. Gimana caranya? Ini mereka mau menikah secara resmi di KUA. Ini hukumnya apa statusnya? Janda belum ditalak oleh suaminya. Mana bukti mereka sudah nikah? Tidak ada juga bukti mereka sudah nikah. Tidak dicatatkan di KUA. Lalu status pernikahannya apa? Ditulis di situ apa? Gadis? Hah? Kalau udah punya anak masa masih dikatakan gadis? Belum nikah. Dikatakan janda? Mana bukti mereka pernah nikah? Nah, ini legalitas ini perlu, ya. Legalitas ini perlu. Maka segala aturan yang itu dibuat oleh pemerintah selagi tidak bertentangan dengan syariat dan itu memang bermaslahat, wajib untuk ditaati. Ya, ini tidak masuk dalam apa yang sedang kita bahas ini, berhukum dengan hukum selain. Ya, tidak masuk dalam pembahasan yang berkenaan dengan hal ini tadi. Tidak termasuk dalam hal yang dilarang. Ya, tidak termasuk hal yang dilarang. 6. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.